Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi di Khan Yunis pasca pengeboman tentara Israel? Kita akan bergabung dengan relawan Mercy, Marisa. Selamat pagi waktu Jakarta, Marisa. Bagaimana kondisi pasca pengeboman di sana? Ya, selamat pagi. Saat ini di daerah Gaza, korban terus bertambah di awal tahun ini. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 7 Januari, total 49 korban syahid akibat serangan Israel di beberapa wilayah di Gaza, di antaranya Al-Mawasi Khan Yunis, Bureji Refugee Camp, and Zaitun Neighborhood, and daerah Derbala, serta Sehrawan. Dan salah satu korban dari penyerangan hari itu adalah bayi yang baru berumur 15 hari. Dan di hari ini, Rabu 8 Januari waktu Gaza, korban serangan Israel dari pagi mencapai 18 orang syahid di Gaza City dan Utara, dan 21 di Gaza Selatan. Dan saya yakin ini belum termasuk korban penyerangan malam ini yang masih belum tercatat. Jadi hingga awal tahun ini, tentara penjajah Israel telah membunuh 383 penduduk Gaza, 74 diantaranya anak-anak, dan ratusan lainnya luka-luka. Ya, Marisa, lalu bagaimana dengan kondisi di selatan Gaza? Apakah border sejauh ini masih dikuasai oleh militer Israel? Iya, sampai saat ini border yang digunakan untuk jalur keluar masuk para relawan internasional ataupun bantuan logistik, yaitu dari border Kerem Shalom, dan itu masih dikontrol oleh pihak Israel. Dan terkait logistik atau supply, pada hari Selasa kemarin tanggal 7 Januari, total truk yang masuk melalui Kerem Shalom border sejumlah 65 truk yang terdiri dari bantuan kasur, tenda, makanan, ayam beku, sayur, dan buah-buahan. Jumlah ini tentunya masih sangat tidak memadai dari yang dibutuhkan oleh penduduk Gaza, yaitu seharusnya kurang lebih 500 sampai 600 truk per harinya. Di samping itu, seperti yang saya kabarkan kemarin bahwa krisis bahan bakar semakin memburuk di Gaza, dan hari ini mengakibatkan satu pasien kanker meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan treatment yang seharusnya karena kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan medical equipment-nya. Dan dari Kementerian Kesehatan Palestina sendiri dalam per statement-nya menyatakan meminta dukungan internasional untuk segera mendeliver bahan bakar yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan, karena saat ini hampir seluruh rumah sakit di Gaza hanya memiliki bahan bakar untuk bertahan hingga esok hari. Ya Marisa, selain bahan bakar yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit, kemudian alat kesehatan apa saja yang sekiranya ini dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk bisa menangani para korban tersebut? Ya, tentu saja sangat banyak alat kesehatan yang dibutuhkan, baik itu untuk penanganan korban konflik atau korban perang secara langsung, atau bahkan karena ini adalah perang atau konflik yang cukup panjang, sudah mencapai 15 bulan, yang penyakit yang sebelumnya tidak diprioritaskan untuk ditangani karena keterbatasan resource, jadi diprioritaskan untuk korban-korban emergency. Tapi saat ini semua penyakit sudah menjadi dalam status emergency, baik itu seperti penyakit diabetes, jantung, hipertensi, dan harus segera mendapatkan penanganan segera, dan harus mendapatkan dukungan dari international community untuk pengadaan fasilitas medis yang lebih lengkap agar seluruh rumah sakit di Gaza bisa berfungsi semuanya, tidak hanya partially functions yang selama ini terjadi di Gaza. Dan seperti kasus di Gaza Utara, saat ini hanya satu rumah sakit yang berfungsi menerima pasien, yaitu Al-Auda Hospital. Hari ini jam 1 siang waktu Gaza, saya mendapatkan update dari dokter senior dari Al-Auda Hospital menyampaikan bahwa penyerangan sekitar area Al-Auda Hospital telah terus berlangsung dari sejak pagi hari, dan tank Israel terus mendekati area belakang Al-Auda Hospital, dan satu rumah di dekat rumah sakit Al-Auda dibakar oleh pihak Israel. Dan
Saat ini situasi di Al-Huda Hospital juga sangat memprihatinkan, hanya memiliki sedikit makanan dan medical supply dan seperti saya beritahukan sebelumnya, begitu juga dengan bahan bakar, hanya cukup untuk 1 hari saja. Dan dikabarkan bahwa banyak korban luka yang tidak bisa mencapai rumah sakit untuk mendapatkan bantuan. Sebagian ada yang berhasil, itu pun dengan berjalan terseok-seok dan merangkak menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sebagian besar, banyak di antaranya syahid tergeletak di jalan kehabisan darah. Begitu informasi terkait fasilitas kesehatan di Gaza. Dan Indonesia Hospital sendiri saat ini juga berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat terbatas. Dan seperti diinformasikan bahwa pasien di Rumah Sakit Indonesia adalah pasien yang ditransfer dari Rumah Sakit Kamal Adwan karena sudah tidak berfungsi. Dan saat ini tidak bisa menerima pasien baru karena posisinya yang sangat susah dijangkau oleh warga Gaza dan tidak aman. Dan saat ini bertahan kurang lebih pasien dan medical workers dan caretakers kurang lebih 22 orang. Mereka bertahan dengan kondisi yang sangat terbatas dan mereka sangat berharap intervensi dari international community untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan deployment dari international medical team juga agar rumah sakit bisa berfungsi kembali melayani warga Gaza Utara yang kita ketahui tidak henti-hentinya dibombardir oleh Israel. Baik, terima kasih Marisa atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.